Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat hari ini masih memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat mendengarkan dan juga menyimak presentasi pada perkuliahan kita di hari ini. Salawat beriring salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini saya sebagai pembuka dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kontrak dalam dunia bisnis. Nah, di sini kita akan membahas beberapa poin. Di sini kami menyajikan 6 poin dalam kontrak dunia bisnis. Kontrak dalam dunia bisnis. Di sini ada mulai dari pertama nanti kita akan membahas tentang kontrak dan perikatan, dan kedua nanti kita akan membahas tentang asas dan prinsip kontrak. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah kontrak, dan yang berikutnya kita akan membahas tentang prestasi dan warna prestasi. Dan yang selanjutnya juga kita akan membahas tentang keadaan memaksa, dan terakhir kita akan membahas tentang ganti rugi. Nah, untuk itu teman-teman semua mohon menyimak presentasi kami dan jangan lupa untuk memberikan pertanyaan di akhir presentasi kami nantinya. Baik, untuk tidak memperpanjang kalam lagi, mari kita dengarkan presentasi yang pertama dari saudari kita Tika Hermalia Rangkuti. Kepada saudari tersebut, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Hermalia Rangkuti ingin memaparkan hasil kerja kami yang dimana kontrak dalam dunia bisnis. Untuk pengertian kontrak dan perikatan. Kontrak pada dasarnya itu adalah perjanjian, sehingga membicarakan kontrak sama dengan membahas pengertian perjanjian. Hukum kontrak merujuk pada serangkaian aturan dan prinsip hukum yang mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan pemutusan kontrak antara dua pihak atau lebih. Kontrak adalah kesepakatan yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Hukum kontrak memberikan kerangka hukum yang jelas tentang bagaimana kontrak dibentuk, apa yang harus dilakukan jika salah satu pihak melanggar kontrak, dan bagaimana kerugian dapat diatasi. Perikatan atau verbi teknis mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan perjanjian, yang dimana diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum atau one res mitigated, dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan atau backward meaning. Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum atau mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya. Sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu. Perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus itu mengatur tentang persetujuan-persetujuan tertentu yang disebut dengan perjanjian bernama. Artinya, bernama karena perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang, dan di samping perjanjian bernama juga terdapat perjanjian yang tidak ternama, yang tidak diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian sewa beli dan lain sebagainya. Selanjutnya, membahas tentang asas dan prinsip kontrak. Yang pertama itu ada prinsip kebebasan berkontrak. Untuk hukum ini itu menyatakan bahwa
pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan kontrak, selama tidak melanggar hukum atau melanggar kebijakan publik. Yang kedua, itu ada prinsip kesepakatan yang saling menyetujui. Untuk hukum ini itu menyatakan bahwa kesepakatan yang sah terjadi ketika kedua belah pihak sepakat dengan syarat yang sama dalam kontrak. Yang ketiga, ada prinsip keabsahan dan kepatuhan terhadap hukum. Prinsip hukum kontrak ini itu menegaskan bahwa kontrak harus sah dan legal sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, itu ada prinsip kewajaran dan pertimbangan yang adil. Untuk prinsip hukum ini menuntut adanya pertimbangan yang adil atau setara dalam kontrak. Selanjutnya, prinsip pemenuhan syarat-syarat kontrak. Prinsip hukum kontrak ini itu menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kewajiban untuk memenuhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang disepakati dalam kontrak. Adapun yang keenam, prinsip kepastian hukum untuk kontrak ini itu menekankan perlunya kejelasan dan kepastian dalam kontrak. Dan adapun yang terakhir, asas perlindungan kepentingan pihak yang lebih lemah. Asas hukum kontrak ini itu menekankan kita tuh perlu melindungi pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah atau rentan dalam suatu kontrak. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Syarat sah kontrak. Ada 4 syarat sah kontrak. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Keempat syarat di atas dapat dibagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Selanjutnya, prestasi dan wanprestasi. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda. Wan artinya tidak dan prestasi artinya suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam kontrak. Suatu kontrak idealnya para pihak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Bentuk-bentuk wanprestasi. Yang pertama, ada prestasi tidak dipenuhi sama sekali. Artinya, debitur tidak memenuhi sama sekali kewajiban yang harus dipenuhi dalam suatu kontrak tersebut. Yang kedua, ada prestasi dipenuhi sebagian. Artinya debitur memenuhi kewajiban hanya sebagian dari yang diperjanjikan dalam suatu kontrak. Yang ketiga, prestasi dipenuhi tidak sesuai yang diperjanjikan. Artinya debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut undang-undang maupun yang diperjanjikan. Misalnya dari segi kualitas, yang dijanjikan beras kualitas yang pertama dan yang dipenuhi oleh debitur beras kualitas kedua. Yang keempat, ada pelaksanaan prestasi tidak tepat waktu atau terlambat. Seperti debitur memenuhi prestasi tetapi waktunya telah lewat dari waktu yang dijanjikan dalam suatu kontrak tersebut. Selanjutnya ada wanprestasi terjadi karena beberapa sebab. Yang pertama, wanprestasi karena kesengajaan. Yang kedua, wanprestasi karena kesalahan. Yang ketiga, wanprestasi tanpa kesalahan. Saya lanjutkan tentang keadaan memaksa di poin kelima. Keadaan memaksa atau dalam bahasa Belandanya force majeure, dalam bahasa Inggrisnya force majeure, diatur di pasal 1244 sampai 1245 BW. Adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan suatu prestasi dikarenakan suatu keadaan di luar kemampuannya dan tidak terduga sebelumnya. Keadaan memaksa dapat dijadikan dasar oleh debitor menjadi wanprestasi. Dalam keadaan memaksa atau overmuch atau force majeure, debitur tidak bersalah karena keadaan tersebut di luar kemampuan debitor dan tidak dapat diduga sebelumnya. Dalam arti kata lain, keadaan memaksa dapat dijadikan alasan oleh debitor atau pihak yang wajib memenuhi prestasi untuk tidak memenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuannya atau kesalahannya. Baik, yang terakhir yaitu ganti rugi. Nah, akibat wanprestasi adalah kerugian bagi salah satu pihak
Pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang merugikan untuk memberi ganti rugi. Disebutkan pada pasal di pasal 1239 BW, setiap perikatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, kewajiban debitur untuk memberikan penggantian biaya kerugian dan bunga debitur wan prestasi.